Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke penugasan keempat. Di penugasan keempat ini saya akan membahas tentang super global sampai selesai semua. Sampai lanjut ke video kelima. Oke. Untuk super global sendiri itu adalah variabel PHP. Itu adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, beberapa variabel bawaan di PHP adalah super global, yang artinya itu variabel tersebut itu dapat diakses terlepas dari cakupannya. Kita juga bisa mengaksesnya dari fungsi kelas atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Nah, contohnya itu ini ada variabel global, variabel server, request, post, get, files, env, cookie, dan section. Oke, kita lanjut ke variabel global. Apa itu sih variabel global? Nah, variabel global itu sendiri adalah sebuah array yang berisi referensi dari semua variabel global dalam script. Nah, oke, dapat dari cakupan manapun. Oke, variabel pada cakupan terluar secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, Anda harus mendefinisikannya sebagai global dengan global atau kata kunci global. Nah, ini contohnya. Oke, ini contoh. Uh, Oke, kita coba buat. Misal di sini ada variabel x itu sama dengan 75 dengan function main. Misal aja. Terus di sini ada echo. Oke. Globals x. Terus kita coba run. Oke. Jadi outputnya adalah 75. Nah, hal ini berbeda dengan bahasa pemrograman lain di mana variabel global tersedia tanpa perlu menyebutkannya sebagai global. Contohnya di sini. Dia panggilnya itu langsung X. Oke, di sini ada contoh lain. Misal dia ganti ini dengan global $x itu, terus hasilnya tetap sama. Oke. Lalu untuk membuat variabel global, contohnya seperti ini. Coba di sini saja, misal ini 100. Kok begitu? Kok globals ini langsung ya. Echo x. Ke dia akan ada 102, ada 200.
Oh, ada 3 plus. Oke. Nah, ini untuk contoh membuat variabel global z di dalam sebuah fungsi menggunakan variabel tersebut di luar fungsi. Oke, misal ini kita ganti sama aja sih, diganti ya. Z. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dan dia error. Kenapa dia error? Ini belum ada titik komanya, sorry. Nah, jadi 30 dia menjumlahkan. Oke. Berikutnya, PHP server super global. Nah, variabel super global server super global itu menyimpan informasi tentang web server termaksud header, path, dan lokasi script. Jadi global dia server tadi. Nah, catatan, nah contoh di bawah ini itu menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalam server variabel server. Nah, catatan entry-entry dalam tabel ini server dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Kenapa dia error? Karena ini tadi catatan entry di dalam tabel ini dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan. Tuh, coba kita run ya di sini. Jadi ini oke. Okay. Save nama host, dia menampilkan apa yang ini. Oke. Tadi itu bukan error ya. Langsung lanjut lagi. Ini beberapa elemen-elemen terpenting di dalam server. Ini tadi ada PHP self, itu nama dari apa ya? Ada get interface, ada server editor, ada server nama server, server protokol server, request method, request time, waktu, query stringnya, http accept, http accept char set, http host, dan http referrer, https remoter addr, dan masih banyak. Ini ada admin, signature, translated, script name. Yang dimasukkan dalam codingnya itu cuma beberapa ya, ada script name dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Ada sorry PHP
super global server udah ya, permintaan. Oke. Request variable request super global berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL dan cookie HTTP. Dengan kata lain, request super global adalah sebuah array yang berisi data dari get, post, dan cookie super global lainnya. Ini catatan, karena request dapat menggabungkan data dari berbagai sumber seperti get, post, dan cookie. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan penggunaannya. Request mungkin nyaman, tapi lebih didasarkan untuk menggunakan set, post, dan cookie super global yang lebih spesifik jika memungkinkan. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Kita menggunakannya untuk permintaan post. Contohnya di sini di dalam body. Ini untuk formulir HTML-nya. Nah, untuk PHP-nya itu seperti ini. Coba kita salin aja. Ketik lah ya. Ini sama dengan special charge dollar request dan name koma echo new name koma, terus di dalam body ada juga di atasnya itu formnya. Form sini kita gunakan post yang sama dengan demo request terus titik dua input type text names dengan nama input type dua form. Oke, kita coba run ya. Line 17 masa dengan sepertinya ada yang error ya, ada bagian sini. Coba salin aja supaya nggak error. Ya, error berarti bagian sini. Tahu kenapa? Error juga. Coba di sini kita kasih not found. Kira-kira kenapa? Nah, ini ada catatannya. Selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpul dalam super global request sebelum menggunakannya untuk menjaga kerentanan keamanan. Oh, ini untuk keamanan.
Saya nggak bisa run dulu sih. Oke, kita lihat contoh lengkapnya. Oke. What's wrong, man? Harusnya tampilannya seperti ini. Nah, gitu. Kita coba. Apa ya? Nah, udah bisa. Hmm, begitulah. Oke. Lalu sini menggunakan request pada permintaan get. Ketentuan get dapat berupa permintaan formulir seperti pada contoh di atas dengan metode atribut elemen form diatur ke get. Permintaan get juga dapat berupa data dari string ke query URL. Tautan HTML dengan parameter query URL. Nah, ada contoh lain di sini. Dalam file PHP kita dapat menggunakan request variable untuk mengumpulkan nilai dari query string. Contohnya seperti ini. Coba test get studi. Oh, oke. Okay. Oke, kita lanjutkan lagi. Post super global. Super global tersebut post berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Post dalam formulir HTML. Formulir HTML mengirimkan data melalui metode HTTP post jika atribut formulir metode diatur ke post. Untuk mendemonstrasikan ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Seperti ini, kita copy aja langsung. HTML, lalu sini sorry. Oke, kita coba jalankan. Coba jalankan.
Terus nah ada error lagi nih. Oke, sekarang kita perhatikan dulu. Kita coba yang satu. Nah, kan yang sama. Oh, beda ya? Beda. Ya, ini contoh. Pada contoh di bawah ini eh, menampilkan formulir HTML dan kode PHP dan file PHP yang sama. Oke, kita coba copy aja langsung. Lalu kita lihat. Nah, sekarang udah bisa. Berikutnya. Oke, kita masuk ke get super global. Nah, super global get berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Ada dua cara utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP get. Pertama melalui string query di URL, yang kedua melalui formulir HTML dan metode get. Get melalui string query URL itu seperti ini. Body kita coba aja karena ini simple ya. Di dalam body kita tulis seperti ini. Pak demo file php gen and web sama dengan w3 schools.com. Terus benar get. Oke, kita coba nyalakan ya. Coba run. Not found. Kenapa not found? Ya karena kita belum buat gitu. Oke, berarti jalan. String query di atas berisi dua pasang kunci nilai, yaitu subjek PHP dan web W3 School. Sekarang kita coba membuat demo PHP file.php. Oke, kita salin aja. Sekarang kita coba lagi studi. Nah, udah berhasil gitu. Nah, catatan, selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari super global get sebelum menggunakannya untuk mencegah kerentanan keamanan, sama seperti yang tadi. Oke, get dalam formulir HTML. Formulir HTML menggunakan informasi melalui metode PHP get. Jika atribut formulir method diatur ke get. Untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. So, di sini kita buat ada form di sini form action get.php sama dengan
get new name titik new input type semuanya text name sebelumnya name yang lain dulu text sebelumnya text name sebelumnya lain input sebelumnya titik dulu submit. Kita tutup formnya. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan yang udah berhasil. Saat pengguna mengklik tombol akan kirim ke dalam action ke dalam formulir. Nah, sekarang kita coba buat ini untuk welcome get kan tadi ini get the welcome, kita copy aja supaya lebih aman. Dua faster welcome get, terus kita isi seperti ini. Welcome with sorry, terus di sini echo get terus name buat sini ada BR your email terus titik dua terus di sini kok mati sorry dollar jet oke. Salah ya, ada yang salah. Nah, ini baru sorry. Oke. Coba kita nyalakan lagi gate-nya. Nama Ashraf misal, email, knowledge. Oke, gitu. Oke, utamakan keamanan saat memproses formulir. Utamakan keamanan saat memproses formulir dan input pengguna. Contoh-contoh di atas tidak banyak mengandung informasi formulir, hanya menunjukkan bagaimana Anda dapat mengirim dan mengambil data formulir, dan lain sebagainya. Ya, itu saja untuk super global. Kita lanjut ke materi ekspresi regular PHP. Oke. Itu adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian
Saat Anda mencari data dalam teks, Anda dapat menggunakan pola pencarian untuk menjelaskan apa yang Anda cari. Nah, dalam PHP, ekspresi reguler adalah string yang terdiri dari pembatas, pola, dan pengubah opsional. Sintaksnya itu seperti ini. Kita buat dulu filenya. Satu PHP. Nah, pembatas karakter yang mengimpit pola, misal tanda miring, pola urutan yang dicari, lalu mengubah bagaimana pencarian dilakukan. Misal I menunjukkan pencarian tidak peka pada huruf kecil atau besar. Perhatikan ekspresi reguler berikut. Variable x, lalu ada string ini. Nah, di sini garis miring yang ini adalah pembatas, V3 scroll adalah pola yang dicari, dan I adalah pengubah yang mengubah pencarian tidak peka terhadap huruf besar atau kecil. Untuk pengubah ekspresi reguler itu ada I, ada M, dan ada U. Untuk contoh regular expression patterns-nya itu ada expression ABCD. Kita coba. Sini nyantot anjing, jelasin nyantot. Oke, di sini ada contoh regular expression modifiers-nya. Pertama untuk yang I, itu dia akan codingan yang ini tuh, dia akan mengganti setiap huruf S dengan huruf S yang ini dengan pagar dengan bantuan ini, seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ada yang M, itu sama, jadi kata kamu itu akan diganti dengan pagar ini jika pakai ini. Kita coba. Coba salin. Gak usah deh, anjir. Oke. Yang U juga itu sama. Lalu ini ada beberapa contoh lain. Kita coba yang ini. Nah, dia akan mengganti C dan O gitu. Nah, semua huruf C dan O akan diganti dengan ini. Lalu yang ini coba. Sama dengan yang tadi, untuk huruf E dan O juga akan diganti.
Oke, lanjut. Ini ada beberapa contoh yang lain. A sampai Z dan udah. Sama saja setiap ganti. Dan beberapa contoh lainnya. Coba kita cari yang ini. Nah, ini untuk pilihan gitu, menghubungkan. Jadi kata kucing, anjing, dan ikan itu akan diganti dengan ini agar. Lalu untuk titik, akan diganti. Berarti semuanya kalau pakai titik akan diganti semua. Kalau yang ini tiga scroll control text bukan di sini. W3 berarti hanya W3. Dolar untuk variabel sama saja. Tapi beda. Kata dunia words. Untuk kata, untuk berkata. Yang pakai ini. D. Ini itu untuk digit, ini untuk non digit. Oke, kalau S dia untuk enggak ada ya. Oke, juga ada quantifiers. Kita lanjut. Apa fungsi dari ekspresi regular PHP? Untuk break match itu mengembalikan nilai 1 jika pola ditemukan dalam string dan 0 jika tidak ditemukan. Untuk break match all mengembalikan jumlah berapa kali pada pola tersebut ditemukan dalam string. Untuk break replace mengembalikan string baru di mana pola yang cocok diganti dengan string lain. Break split memisahkan string menjadi array menggunakan kecocokan ekspresi regular sebagai pemisah. Break grab mengembalikan array yang hanya berisi elemen dari input yang sesuai dengan pola yang diberikan. Fungsi PHP break match ini tuh contohnya seperti ini. Jadi dia akan melakukan pencarian W3 scroll dalam sebuah string tanpa memperhatikan huruf kecil atau besar. Kalau kita lihat di sini kan ini huruf besar, sementara ini huruf kecil, dia akan tetap masukkan ini. Tidak peduli huruf kecil atau besar. Coba deh. Di sini. Tulis 4. Ini di 1. Nah, ada satu kata. Dia menemukan satu kata. Oke, untuk fungsi break match all itu untuk menghitung jumlah kemunculan ain dalam sebuah string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Oh iya, oke. Kalau yang tadi itu dia kata, kalau kalau yang ini itu huruf dalam kata gitu. Berarti ada 1,
2, 3, 4. Nanti hasilnya akan 4. Nah, terus untuk break replace itu mengganti semua kecocokan pola dalam sebuah string dengan string lain. Dia akan mengganti ini semua yang menjadi Microsoft menjadi W3 School. Itu. Jadi saat kita echo str, yang muncul nanti akan visit W3 School. Untuk fungsi split, membagi string menjadi array menggunakan kecocokan ekspresi regular sebagai pemisah. Tentunya seperti ini. Kita coba. Array 0, this one is dia akan menghitung setiap karakter gitu dalam array, seperti array gitu, untuk memisahkan string menjadi komponen-komponennya. Jadi ini 1, 2, 3, dan 4. Untuk fungsi PHP Project Grab, ini untuk mengembalikan sebuah array yang hanya berisi elemen-elemen dari input yang sesuai dengan pola yang diberikan. Kita coba. Array 1 pink, yang 4 dan purple. Ya berarti dia akan mengambil item dari array yang berawal dan P, yaitu pink dan purple. Oke. Untuk yang tidak diawali dengan P itu seperti ini. Oke. Pengelompokan contohnya itu seperti ini. Ini itu akan mengelompokkan untuk mencari kata pisang dengan mencari ba, diikuti dengan kedua kemunculan nana. Oke. Ini ada ba dan 2 nanas. Jadi hasilnya nanti akan 1. Kita coba. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke form PHP. Oke, di sini ada contoh. Ini untuk metode post. Kita buat dulu form PHP. Form PHP. Replace body. Kita aja. Untuk form dengan metode post itu, saat pengguna mengisi formulir di atas dengan mengklik tombol kirim, data formulir dikirim untuk diproses ke file PHP bernama welcome.php. Berarti kita buat lagi file bernama welcome.php. Agar lebih mudah mungkin kita pisah aja ini kedua di luar. Terus kita masukkan, kita buat lagi folder baru nama tugas 2.2. Mana tuh? Ini 4.2. Lalu kita masukkan untuk mempermudah. Nah, data formulir akan dikirim menggunakan metode HTTP POST. Untuk menampilkan data yang dikirim, Anda cukup menampilkan semua variabel. Nah, untuk isi welcome di PHP-nya itu seperti ini. Oke. Kita copy aja biar mudah.
nanti dia akan seperti ini, hasilnya akan muncul seperti ini. Tunggu dulu, muncul local post web. Kok nggak ada? Mungkin ini harusnya di dalam web taruhnya. Nah gitu. Oke, kita coba buka yang form, graph, terus college. Oke, terus email. Sorry, belum saya isi. Nah, akan kirim. Oke, kira-kira seperti itu. Hasil yang sama juga dapat menggunakan get. Tadi kan kita pakai post, sekarang kita pakai yang get. Yang beda itu cuma get dan postnya seperti itu. Perbedaannya itu dia tidak menyertakan validasi formulir apapun. Jadi Anda perlu validasi data formulir untuk melindungi script dari kode yang berbahaya. Itu perbedaannya dengan yang post. Oke, kita masuk. Oh sorry, sebelumnya mungkin belum selesai ya. Nah, dapatkan versus post get dan post. Baik metode get maupun post membuat sebuah array, misalnya array dengan key 1, value 1 dan sebagainya. Array ini menyimpan pasangan kunci atau nilai, di mana kunci adalah nama-nama kontrol fungsi, nama-nama kontrol formulir, dan nilai adalah data yang dimasukkan dari pengguna. Baik get maupun post itu diperlakukan sebagai $get dan $post. Nah, keduanya adalah super global, yang berarti bahwa keduanya selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya. Nah, Anda dapat mengakses dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Kapan kita menggunakan get? Nah, metode get itu dapat dilihat oleh semua orang. Metode get juga memiliki batasan jumlah informasi yang dapat dikirim. Batasannya sekitar 2000 karakter. Namun, karena variabel ditampilkan di URL, halaman tersebut dapat di bookmark. Ini bisa berguna dalam beberapa kasus. Contohnya, get dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Nah, catatan get tidak boleh digunakan untuk mengirim kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Lalu, kapan kita menggunakan post? Nah, post ini digunakan adalah metode yang tidak terlihat oleh pihak lain dan tidak ada batasannya. Jumlah informasi yang dapat dikirim, tidak ada batasan untuk jumlah informasi yang dapat dikirim. Untuk post juga mendukung fungsionalitas tingkat lanjut seperti dukungan untuk input biner multibagian saat mengunggah file ke server. Namun, karena variabel-variabel tersebut tidak ditampilkan di URL, halaman tersebut tidak dapat di bookmark. Oke, kita lanjut. Validasi formulir PHP. Nah, formulir HTML yang akan kita gunakan dalam bab ini berisi seperti kolom input dan lain sebagainya seperti yang ada di gambar ini. Aturan validasinya itu ada seperti ini. Kolom 6 input, berarti di bagian sini dia input. Sudah HTML-nya seperti ini. Untuk kode formulirnya seperti ini. Kita coba ya. Lihat tadi maksudnya HTML berarti yang ini kira-kira.
host, terus yang ini untuk radio. Untuk welcome itu kita pakai yang ini. Oh salah ya, kita coba dulu deh. Belum ada ya, belum ada konteks ke HTML formulir. That's, kita baca dulu penjelasannya. Oke, ini untuk bagiannya kode dulu. Saat formulir dikirim, data dikirim dan materi post. Nah, jadi variable server PHP self itu data formulir dikirim akan langsung dikirim ke halaman tersebut, bukan ke halaman lain. Dengan cara ini, pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan di halaman yang sama dan formulir tersebut. Variable tersebut, server PHP self itu dapat dimanfaatkan oleh peretas. Jika PHP self digunakan di halaman Anda, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross-site scripting atau XSS untuk dieksekusi. Nah, XSS itu adalah jenis kerentanan kawan komputer yang memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan skrip sisi klien ke halaman web yang ingin dilihat oleh pengguna lain. Oke, misalkan kita masukkan formulir berikut ke halaman. Jika pengguna masuk ke URL biasa di bila alamat seperti http www.example.com tes formulir dan lain sebagainya, kode akan menjadi ini. Oke, kode ini menambahkan teks script pada perintah alert dan kemudian halaman dimuat ke JavaScript akan dieksekusi. Pengguna akan melihat kode peringatan. Ini hanya contoh sederhana dan tidak berbahaya tentang bagaimana variabel PHP self dapat dieksploitasi. Nah, bagaimana cara menghindari eksploitasi server PHP self? Itu caranya, nah kita pakai ini. Fungsi ini itu mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, lalu jika pengguna mencoba mengeksploitasi variabel PHP self, hasilnya akan berupa output seperti ini. Maka eksploitasinya gagal. Bagaimana memvalidasi data formulir dan PHP? Pertama, kita akan lakukan dengan meneruskan semua variabel melalui fungsi PHP. Ini HTML special class. Oke. Dengan cara ini itu tidak akan dieksekusi karena akan disimpan sebagai kode HTML yang telah di-escape seperti ini. Kode ini sekarang aman untuk ditampilkan di halaman web atau di dalam email. Kode juga akan melakukan dua hal lagi ketika pengguna mengirim formulir. Pertama, menghapus karakter yang tidak perlu seperti spasi, tab, dan lain sebagainya, lalu menghapus garis miring. Kita coba jalankan. Serverlet situs web W3 komentar tidur pria mirip. Oke, seperti ini. Baik,
Perhatikan bahwa di awal script kita memastikan apakah formulir telah dikirim menggunakan server request method. Jika request method adalah post, maka formulir telah dikirim dan harus divalidasi. Jika belum, lewati validasi dan tampilkan formulir kosong. Ya ini. Oke, kita lanjut. Kolom yang wajib diisi. Karena pada bab sebelumnya kita semua kolom input bersifat opsional, pada kode berikut ini kita menambahkan beberapa variabel baru seperti name ir, email ir, gender ir, website ir, dan juga kesalahan dan juga lainnya. Variabel kesalahan ini dapat menyimpan pesan kesalahan dalam bentuk yang diperlukan. Lalu ditambahkan if else untuk menyatakan setiap variabel post. Pernyataan ini memeriksa apakah post variabel tersebut kosong. Jika kosong, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda. PHP menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di dalam formulir HTML kita menambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi, yang akan menghasilkan pesan kesalahan. Jadi kalau salah akan menampilkan pesan kesalahan. Coba kita kirimkan code. Nah, ini ada pesan seperti ini. Coba kita kirim. Nah, ini email is tidak diisi, jadi harus diisi semua gitu. Menampilkan pesan kesalahan. Oke, validasi email dan URL. Nah, kode di bawah ini itu menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah nama kolom hanya berisi huruf, tanda kurung, tanda apostrof, spasi, dan lain sebagainya. Jika nilai kolom nama tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Ini. Only letter and write space allowed. Oke. Cara termudah dan teraman untuk memeriksa apakah alamat email sudah benar formatnya adalah dengan menggunakan filter var. Fungsi filter var. Pada kode di bawah ini, jika alamat email tidak diformat dan benar, maka simpan pesan kesalahan. Email test input filter email. Kode di bawah ini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat URL valid. Yang ini. Oke. Lalu sekarang memvalidasi nama email dan URL. Kita coba jalankan. Nah, karena tadi itu cuma email. Nah, invalid URL karena tidak sesuai tadi dengan yang ini website. Nah, pakai ini harus ada HTTP-nya, lalu ada www-nya juga gitu. Oke. Yang terakhir contoh formulir atau kode form yang lengkap. Kita coba. Untuk menampilkan nilai di kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim, kita menambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dalam kolom input input berikut seperti nama, email, dan situs web. Script di antara text head, text area,
Oke, script ini menampilkan nilai dari variabel name, email, website, dan comment. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini contoh lengkapnya. Oke. Kita coba salin ini aja. Field is incomplete, email, server semua telepon. Yes, aja. Pria. Oke. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.